peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, suara pendidikan. Kembang News Education Entertainment masih dengan saya Sofrul dan juga Ibu Ana, dan kali ini juga ditemani rekan Weni di kesempatan pagi hari ini. Bu Ana, langsung saja terkait dengan BOS gitu ya, dari dulu yang dengan peraturannya sedemikian rupa. Untuk peraturan Menteri nomor 8 kali ini perbedaannya seperti apa sih Bu secara keseluruhan? Perbedaannya banyak Mas, dari mulai penyalurannya, lembaga penerima syarat-syaratnya, mulai honor juga. Jadi untuk penyalurannya tahun ini langsung dari kementerian ya Mbak. Jadi langsung dari kementerian, tidak lagi melalui provinsi. Nah ini positifnya apa? Positifnya ini akan lebih cepat Mas. Kenapa? Karena selama ini kan terpengaruh oleh kinerja provinsi ya, nunggu provinsi selesai PHD dan lain-lain baru dana bisa cair ke lembaga. Nah saat ini diubah peraturan ini dari RKUN langsung dari kementerian Kemenkyu langsung ke ditransfer ke lembaga melalui KPPN ya Mbak Weni ya, untuk penyalurannya. Nah untuk aturan terkait yang lainnya insya Allah untuk tahun ini lebih fleksibel ya Mas ya, tergantung kebutuhan sekolah. Kenapa? Karena untuk honor juga yang dulu sebelumnya hanya dibatasi 15% untuk lembaga negeri dan 30% untuk swasta, tahun ini bisa sampai 50% Mas. Nah seperti itu untuk aturan honornya. Tapi untuk penyalurannya juga lembaga-lembaga tapi ada batasannya juga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada positifnya, ada negatifnya juga. Lah negatifnya ini lembaga-lembaga yang kurang dari 60 ya Mbak ya. Dapat yang kurang dari 60? Menerima hanya sesuai jumlah siswa. Hanya sesuai dengan jumlah siswa. Walaupun besarannya tahun kemarin naik 100.000 Mas. Naik 100.000. Awalnya kan dari 800.000. Ini untuk SD. Untuk SMP dari 1 juta naik menjadi 1.100.000 seperti itu. Nah ini akhirnya teman-teman di sekolah ini sudah mulai penasaran, banyak yang WA tanya gimana. Yang lagi viral terkait apa Mbak? Honor pastinya ya. Terkait honor ini jelas ini. Terkait honor itu di situ kan dikasih besar ya Mas ya, 50%. Iya betul. Nah, 50% ini dalam arti yang apa nih Mbak? Ini kan orang bilang kan kalau 50% itu kan besar gitu ya. Ketika bilang 50%. Betul. Nah, ketika di penggunaan atau diaplikasikan di dana BOS itu sendiri, ini alokasi 50% ini ya seperti apa? Jadi teman-teman mungkin berpikir selama ini, wah 50% kalau SMP siswanya 900 sekian, ya. 900 otomatis hampir 500 juta untuk gaji GTT saja. Kan tidak seperti itu ya Mas, tidak serta-merta seperti itu. Maksudnya kenapa kementerian ngasih besaran 50%? Karena tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak ya, penyalurannya sesuai jumlah siswa. Jadi yang jumlah siswanya kecil hanya 20 siswa misalnya, dia menerima sejumlah 20 siswa 20 juta saja misalnya. Kalau SD berarti 900 kali 20 ya 1,8 ya 18 juta. Berarti yang separuh 50%-nya bisa yang 9 juta untuk honor. Maksudnya mengakomodasi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang kecil ini bisa separuhnya untuk honor. Yang dulu kalau dengan jumlah siswa segitu terus dibatasi 15% kan honornya kecil. Sangat kecil, tidak layak. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang sekolah besar bukan berarti harus menaikkan 50% jumlah siswa ya Mbak ya. Itu nanti gaji saya kalah nih. Terus tidak seperti itu Mas. Jadi tetap ada batasannya. Kalau Bapak Kepala Dinas kemarin ke Jakarta kesepakatannya ya 1,5 ya, kalau sesuai 1,5 lah. Nanti dari APBD juga kan ada dapat bantuan 225.000 ya dari APBD kita selain dari dana BOS untuk GTT ini Mas.
Jadi seperti itu, sesuai kemampuan sekolah, tapi ya sesuai kewajaran ya Mbak Weni ya. Kalau kita di kabupaten sudah mengedarkan surat edaran Perbub itu patokan maksimal. Patokan maksimalnya berapa nih, Bu? Untuk S1 1.500.000. Untuk S1 minimal itu ya atau maksimal? Maksimal 1.500.000 untuk S1. Ini belum tunjangannya ini ya. Ini aturan dari Perbub kita Ini untuk Perbub. dasar Oke. sebagai penggajian honorer di kabupaten. Mungkin teman-teman di sekolah juga bisa mendasarkan itu ya Mbak ya. Oke. Paling tidak teman-teman Tidak boleh honorer lebih itu, itu, Bu, ya. honorer ini dikasih kelayakan, lebih layak dari yang kemarin hanya 300.000, ada yang 500.000. Nah, kalau memang jumlah siswanya banyak dan sekolah memiliki kemampuan, ditambahkanlah silahkan ya, Silahkan. kesejahteraan teman-teman Oke. juga kasihan. Tapi nanti untuk untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit, Sedikit. ya tetap menyesuaikan ya Mas ya. Menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi anggaran mereka. Terus lagi ada syaratnya Mas, walaupun 50% ini syaratnya yang sulit ini. Nah, sebelum ke syarat ini Bu, Syarat Ini yang bisa digaji dari dana bos ini kita ya, Pak Wen, ya. kita lihat di Jombang ini kan masih banyak nih sekolah-sekolah yang jumlahnya di bawah muridnya di bawah 60 gitu ya, Iya, misalnya di daerah Utara Berantas dan beberapa sekolah lainnya. Apa tidak ada perlakuan khusus Mbak atau Bu untuk yang misalnya di daerah terpencil misalnya, ataukah nanti dengan kebijakan seperti ini kalau memang dirasa wah ini kok masih tetap ya padahal anggarannya 50% gitu ya untuk kok nggak ini ditambahin kok nggak gitu. ditambahi lagi, apakah kemungkinan nanti ada merger sekolah? Itu betul ya. Jadi solusi dari ini kan ada 3 syarat nih Mas yang harus dipenuhi 3 syarat. yang boleh dibayar GTT dari dana bos ini. Syaratnya Oke. apa saja? Yang pertama harus dia terdaftar di Dapodik ya Mbak Weni ya. Dapodik. Oke. Oke. Per tanggal 31 Desember Desember. 2009. Yang kedua 2020. apa Mbak Wen? Yang kedua Mbak Wen. Harus ber-NUPTK. Nah ini syarat yang paling sulit. NUPTK. Ber-NUPTK. UPTK. Oke. Dan yang terakhir adalah syaratnya dia belum memiliki sertifikasi. Belum bersertifikasi tapi harus ber-NUPTK dan tercatat di Di Dapodik Dapodik. per 31 Desember 2019. Jadi untuk yang baru-baru setelah 31 Desember sudah tidak bisa ya Mbak Wen ya. Iya, tidak bisa. karena tidak kalian belum masuk Dapodik ya. Jadi intinya permasalahan kita di sini ada ya, berarti yang untuk yang belum ber-NUPTK Mas. Iya. Ya kan? Ini teman-teman menggeliat ini di bawah. Bu, gimana nih Bu? Digaji dari mana? Nah, itu syaratnya memang kita mau nggak mau kita tetap harus sesuai aturan Harus ya. mengikuti ini. Mengikuti aturan karena yang punya uang kementerian terus dia yang menentukan juknisnya untuk apa saja kan kita harus tetap sesuai aturan. Nah, solusi kita apa? Yang pertama tadi seperti yang Mas sebutkan tadi Ya. ya Mbak Wen ya, merger ya. Jadi Merger. sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk kita merger segera kita merger. Untuk apa? Untuk efisiensi tenaga ini Mas ya. Betul. Juga untuk pendanaannya. Pendanaannya. Operasionalnya. Cek hemat. Biar lebih hemat. Jadi satu sekolah yang satu halaman kita merger, yang dekat-dekat kita merger biar lebih efisien itu tadi. Terus lagi mensiasati untuk membayar ini yang belum ber-NUPTK. Nah, yang Oke. kedua kita ada solusi satu walaupun kecil sih, tapi kita punya Bosda Mas. Ya. Dianggarkan dari dana Bosda. Jadi nanti teman-teman untuk menyusun RKA-nya dianggarkanlah dari dana Bosda Dana yang belum Bosda. belum ber-NUPTK ini karena tidak boleh dibayar dari Bosrek. Nah, yang boleh kan GTT, PTT yang GTT yang ber-NUPTK dan PTT boleh yang Mbak Wen dari dana Kalau Bosrek. PTT boleh. PTT Walaupun- boleh. PTT boleh, tapi akhirnya ya kita geser semua yang boleh dari dana Bosrek maka dianggarkan dari Bosrek. Nanti yang belum Dari Bosda. Dari Bosda. Seperti itu. Oke, kawan, mungkin Bapak Ibu guru di rumah yang saat ini pantau nih ya. Yang kemarin juga nitip pesan ini. Iya. Banyak yang nitip pesan ini Bu ke saya. Kemarin sebelum makanya kita hadirkan dari Bu Ana dan juga kawan-kawan yang bidangnya karena dari pihak
kita nggak bisa ngasih jawaban yang jelas gitu Bu ya. Nanti Kan kita bisa undang menyampaikan kok, Mas. gitu ya. Nah, kita undang sosialisasi mulai tanggal berapa Oke. Mbak Ben? Tanggal 30 Kita Tanggal 30 mulai jalan. mulai Nanti jalan bisa sosialisasi kita. pos. Oke, soal NUPTK ini Bu, ini kan sudah banyak atau sudah lama mengabdi, sudah lama mengabdi hampir 5 atau hingga 10 tahun gitu ya misalnya. Tapi mereka nggak bisa ngurus NUPTK atau belum punya NUPTK gitu ya. Nah ini nanti perlu kita hadirkan cara ngurus NUPTK bisa nggak untuk hari ini Nah, gitu ya. itu nanti bisa narasumber tersendiri Mas. Bidang ketenagaan Itu gitu bukan ya nanti ya. betul, nanti kita serahkan bidang Iya. PTK nanti Oke. seperti apa. Terus terang kita sudah berkoordinasi juga dengan Pak Majid, Pak mohon yang teman-teman yang belum ber-NUPTK PTK. segera disuruh daftar NUPTK. Pokoknya yang bisa langsung dimasukkan mengusulkan NUPTK biar bisa dibayar dari Dana POS ini tadi ya. Ah. Jadi ini kawan-kawan yang kemarin tanya soal bagaimana, wah ini saya sudah punya SK kepala sekolah 3 tahun atau 4 tahun tapi NUPTK belum keluar nih gitu ya. Nah, itu Oh, yang nggak- berhak menjawab nanti Pak Nah, Majid ya. nanti kita akan undang nih Pak Majid betul. untuk Harus menyampaikan seperti apa proses pengurusan NUPTK atau alurnya seperti apa dan syarat-syaratnya seperti apa sehingga Bapak Ibu guru yang mayoritas atau banyak yang belum ber NUPTK hari ini yang nantinya ketika diterapkan Permendikbud 8 2020 ini Ya. mereka nggak akan dapat ya Pak Ibu ya untuk Ya. hari ini ya Ya. ketika tidak memenuhi 3 syarat ini. Iya, jadi solusinya tadi dibayar dari Posda Mas ya. Oke. Nah ini mungkin ya kementerian pengennya GTT atau guru-guru yang mengajar siswa ini terstandarisasi Mas dari Betul. NUPTK itu. Jadi nggak sembarangan orang mengajar siswa-siswa kita gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman juga yang ber-NUPTK kan juga sudah enak, dia sudah terdaftar resmi. Secara Gitu. resmi Bu ya. Mungkin maksud dari Juknis ini mendorong teman-teman GTT yang belum mengurus NUPTK ya Mbak Ben ya untuk segera mengurus NUPTK seperti itu. Oke, kawan, mungkin Anda yang saat ini simak di fanpage Radio Suara Pendidikan Jombang, kalaupun Anda ingin tanya sesuatu, disilahkan Anda bisa berkirim pesan di WhatsApp kami di 081230997980 atau di kolom komentar di live streaming kami di kesempatan pagi hari ini. Baik Bu, itu adalah salah satu perubahan ya, salah satu dari sekian banyak perubahan untuk BOS itu tadi, penyaluran langsung dari kementerian ke sekolah, terus terkait dengan penganggaran dari 15% menjadi sampai maksimal 50% untuk gaji teman-teman honorer. Ini ada lagi nggak Bu yang perlu disampaikan nih soal ada beberapa. Yang pertama terkait pendataan ya Mas dan pelaporan mungkin yang perlu kita tekankan Mbak Weni nanti yang menyampaikan terkait pelaporannya ya. Untuk pendataan Mas, kita dasar pendataan itu adalah cut off data Dapodik di data Dapodik siswa. Kenapa? Karena kenapa harus ada cut off gitu kan? Mesti orang tanya ya, karena data Dapodik ini bergerak Mas setiap saat, kayak mutasinya bergerak ini setiap jam, bahkan setiap detik ada yang masuk, ada yang keluar. Maka dibutuhkanlah saat di-cut data siswa untuk dasar penyaluran dana POS itu. Nah, untuk cut off yang tahun lalu perbedaannya dengan tahun ini adalah untuk tahun lalu ada 2 kali cut off ya Mbak Wen ya. Tanggal 31 Januari dan tanggal 31 Oktober untuk tahun ini dan seterusnya hanya ada satu kali cut off. Satu kali cut off. Iya, tanggal berapa Mbak Wen? Tanggal 31 Agustus. 31 Agustus. Nah, kemarin teman-teman kan kita kumpulkan untuk pre-cut off kemarin untuk apa Bu? Kita suruh ngisi data di Kemdikbud itu adalah untuk verifikasi rekening ya Mbak Men ya. Jadi pengambilan untuk pengambilan data rekening itu dari websitenya Kemdikbud. Jadi jumlah data siswanya dari Dapodik, terus data verifikasinya rekeningnya itu dari website Kemdikbud. Jadi teman-teman harus memvalidasi dua-duanya ya Mbak Men ya untuk selalu update ya. Iya, betul. Terus pesan kita untuk pendataan untuk yang rekeningnya sudah salur tahun ini di
SK Kemdikbud yang kemarin ya Mbak 231 Tahap itu Ya. gak usah diganti dulu rekeningnya, biar tahap 2-nya langsung klik Lancar. karena itu sudah valid seperti itu. Nah, permasalahan kemarin kita ada 6 lembaga ya Mbak Ada ya, 6 lembaga. yang belum valid. Masalahnya apa, Mas? Ternyata teman-teman ini kurang cermat dalam mengentrikan data Rekeningnya. Ada yang Bank Jatim rekeningnya tapi diisi BRI. Diisi yang diklik. BRI. Nah, ini kan nggak Oh, valid, gitu. nggak bisa salur seperti itu. Jadi mohon teman-teman untuk operator mengentri data rekeningnya Harus benar-benar. harus diperhatikan, Harus dicermati ya. betul-betul. Karena salah satu angka saja kan nggak bisa masuk dananya ya Oke. Mas ya, seperti itu. Terus untuk Mm-mm. cut off selanjutnya ini mulai tahun ini hanya di tanggal 31 Agustus. Kenapa? Karena itu sudah selesai Mas penerimaan siswa baru ya. Jadi Yep. siswa baru nanti sudah langsung terhitung. Terhitung. Nah, 31 Agustus ini Mm-mm. data cut off, hasil cut off ini nanti akan dipakai untuk penyaluran tahap 3 tahun ini dan tahap 1 serta tahap 2 tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Nah, sebelum ada cut off lagi seperti itu. Mungkin Mbak Wen untuk pelaporan silakan Mbak Wen. Monggo Seperti Mbak apa, Wen Mbak Wen ditambahin nih Mbak pelaporannya. Wen? Secara Baik. teknisnya ini gimana nih? Untuk pelaporan bos tetap seperti yang lalu. Jadi Uh-uh. belum ada perubahan karena kita mengacu pada SE Permendagri Mm-mm. 971 itu masih belum ada perubahan. Nah, selama belum ada perubahan kita masih tetap aturan pelaporan seperti yang lalu. Tetapi perubahannya yang di sini adalah pelaporan untuk pelaporan Boska 7A Mm-mm. yang nanti akan direkap menjadi Boska 8 yang mulainya biasanya pelaporannya per tribulan, Bu. Mm-mm. Sekarang menjadi per semester. Ya, jadi Per seperti semester itu sekarang ya. Per semester. Seperti itu Mm-mm. untuk pelaporannya tidak Ya. ada masalah. Betul. Kita harus menekankan lagi Oh, iya. Mbak Weni. Ya, Jadi harus. teman-teman wajib Iya. laporan di website. Iya, Ya. kan Mm-mm. Karena apa? Kalau itu tidak terisi maka tahap Tahap selanjutnya berikutnya. nggak akan salur. Nah, itu mau sangat membantu kita ya Mbak Wen ya Oh, untuk obrol gitu sekolah ya. karena itu Iya. ada pengaruhnya. Kalau dulu kita Kalau laporan dulu melempem nggak apa-apa ya. nggak Sekarang ada, nggak bisa. nggak ada pengaruhnya. Sekarang harus diisi Mas biar bisa cair Tahap berikutnya nggak bisa selanjutnya. cair nih, Ha-ha, ya. betul. Jadi Nggak benar-benar aktif ini. kekontrol bener ya Bu ya, Iya. dengan pola sistem ini gitu ya. Jadi yang kontrol sistem ini Yang nanti. kontrol sistem. Jadi pihak sekolah nih, operatornya dan juga Bapak Ibu guru yang ditugasi untuk ini harus benar-benar diperhatikan ya syarat dan juga ketentuan yang ada di website itu misalnya ya. Ya, misalnya nih Bu, ketika si sekolah atau pihak sekolah nih ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi soal salah masukkan rekening dan lain sebagainya. Ini untuk gagal transfernya ataukah penundaan ini hanya untuk satu sekolah itu atau untuk satu kabupaten, Bu? Beberapa sekolah, Pak, hanya untuk beberapa sekolah Ya, aja. hanya untuk Iya. beberapa Untuk sekolah. sekolah yang tidak valid. Jadi Mm-mm. sekolah yang seluruhnya sudah valid itu Mas Ya. langsung masuk SK. SK Kemendikbud tertulis semua lah. Sekolah-sekolah yang tidak tertulis di SK itu berarti datanya belum valid. Nah, itu kita Ya. panggil semua. Seperti kemarin Ibu ya. Kita seperti panggil, kemarin. kita panggil apa? Operatornya Mbak ya untuk membenahi data rekeningnya. Nah, ini jangan Oke. khawatir yang belum cair, belum masuk SK tahap 1. Tahap satu. Gelombang satu. satu. Kemarin nggak Gelombang usah satu. khawatir karena akan ada Tahap 1 gelombang. Bu. ada tahap 1 Tahap gelombang 1 2, gelombang tapi ya 2. pastinya karena kesalahan entry ini jadi jadinya terlambat. terlambat. Mm-mm. Kan nunggu SK lagi nih Mas yang gelombang 2 seperti itu. Saya perlu menambahkan lagi untuk Oke, monggo Bu. swasta nggih. Ya, nih khusus Untuk- ini swasta, sekolah swasta kawan. Swasta ini harus dipacu kinerjanya mencari siswa. Kenapa? Karena Mm-mm. nanti syaratnya untuk menerima dana BOS itu harus memiliki jumlah peserta didik sebanyak 60. minimal ya Mbak. Minimal. Minimal 60 ya, 60. paling sedikit 60 selama 3 Tiga tahun tahun terakhir berturut-turut. Mas. 3 tahun terakhir. Maksudnya di situ disebut 3 tahun terakhir kan pertanyaan
3 tahun ke belakang atau 3 tahun ke depan. Nah, kemarin sudah kita tanyakan Mbak Men ya. Jadi tahun ini adalah tahun pertamanya. Tahun pertamanya. Jadi 3 tahun ke 2019, depan. 3 tahun ke depan sampai dengan tahun 2021, kalau jumlah siswanya masih tetap di bawah Kurang dari 60, maka tahun berikutnya di 2021 tidak berhak ya Mbak ya, tidak berhak menerima dana BOS. Jadi kejam swasta ini ya. ini ini ada kejam. jangan, kita harus lihat segi positifnya ya Oke, Mas ya. oke. Mungkin Sip. teman-teman ini dipacu lah ya, kinerjanya dipacu, semangatnya untuk gimana caranya bisa dapat Siswa lebih dari 60 minimal seperti itu. 60 ya. Betul. Itu untuk swasta dan syaratnya lembaga swasta yang pasti harus memiliki izin ya Mbak Men ya. Izin operasional yang terdaftar di Dapodik, seperti itu Mas, untuk Oke. swasta. Nih, bagi kawan-kawan pemilik lembaga swasta ataukah di bidang humasnya atau pihak yayasan dan sebagainya, ini harus dicermati ya kalau ingin tetap mendapatkan BOS dari kementerian. Ini juga minimal untuk hari ini 60 siswa ya untuk tahun ini dan 2 tahun yang akan datang. Harus minimal 60. 60 siswa. Jika kurang dari 60 ya alamat tahun depannya lagi nggak bisa dapat BOS. Atau pada saat itu, Bu. Ketika mungkin saat ini kan tahun 2020, 2021 misalnya dapat 60. Otomatis kan tahun ajaran itu dapat. Untuk misalnya tahun 2001, 2021, 2022 mereka nggak bisa memenuhi 60 itu. Tahun itu dapat nggak atau nggak dapat? Itu yang belum kita tanyakan. Tapi kalau kalau menurut bahasanya 3 tahun berturut-turut kan berarti saat Harus. ada yang di atas 60 berarti tidak masuk lagi gitu Mbak Men ya. Itu Tidak masuk harapan lagi. kita sih, semoga Oke. mempermudah untuk teman-teman swasta. Ada lagi Mas yang ingin kita tambahkan terkait penggunaan dana BOS ya. Oke. Dari tadi belum kita sebut ya Mbak Men Oke, ya. sebelum itu kita ke pertanyaan dulu, Bu. Nih, Siap. ini sudah ada nih dari Mas Sugeng Duyanto. Iya. Nasib transfer SD kecil bagaimana, Bu? Ya, ini satu. Terus SD kecil yang jumlahnya kurang dari 60 tadi sudah disampaikan. Nah ini akhirnya GTT satuannya bulan apa? Apa ini ya? Mungkin kenaikan. Ya, Kenaikan honor. satuannya bulan apa gitu. Nah ini mungkin bisa dijawab dulu. SD kecil tadi gimana transfernya? Gimana transfer honornya atau transfer bosnya nih? Nah, kalau transfer bosnya bersamaan Bersamaan ya, seluruh serentak. Indonesia 34 provinsi bersamaan di SK-kan di Tinggal SK data yang salah aja, Bu, tinggal yang tidak valid yang tidak aja yang itu, belum ya. ditransfer seperti kita sampaikan tadi. Nah, untuk gaji dimulai kapan Mbak Men, untuk kalau memang ada sekolah ingin menaikkan karena ada kenaikan dana BOS? Sesuai dengan aturan Permendikbudnya turun kapan? Gitu. Turunnya kapan? Kalau kita tahun 2020 turunnya Februari, Bu. Iya. Berarti diberlakukan mulai Februari ya. Februari. Untuk RKA-nya Mbak Ben, mohon dijelaskan teman-teman mungkin masih bingung terkait honor pegawainya seperti apa. Nah, untuk monggo. honor pegawai. Oke, simak Dan baik-baik kalau nih. ada kenaikan ya harus dituangkan di RKA seperti apa. Jadi gini, untuk RKA dari teman-teman untuk yang negeri ini ya, Mas. Nggih. Untuk yang negeri itu RKA tahun 2020 itu sudah dicatatkan di daerah. Sesuai dengan SE Permendagri 971, anggaran dana BOS untuk sekolah negeri harus dicatatkan di daerah. Untuk yang swasta aman. Swasta Nah, aman. untuk RKA tahun 2020 sudah kita catatkan di bulan Oktober 2019 waktu itu. Jadi sudah dicatat dan ini masih belum bisa diubah. Lah, adanya perubahan angka dari kenaikan 800 menjadi 900, kemudian dari 1 juta menjadi 1.100.000, jeda angka yang 100 itu nanti baru bisa kita masukkan di RKA perubahannya. Jadi tunggu sampai nanti bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli baru nanti bisa kita tambahkan. Nah, untuk honor di lembaga-lembaga yang ingin menaikkan, monggo saja. Misalnya mau dibagi di bulan Februari, mau dinaikkan, monggo. Dengan cara
anggaran untuk yang 1 tahun bisa kita serap selama 6 bulan. Nah, untuk bulan Juli nanti kita ubah, kita tambahkan lagi di RKAP-nya seperti itu. Jadi jatah 12 bulan Oke. kita ambil selama 6 bulan untuk kenaikan honor GTT-PTT. Monggo silakan seperti itu. Oke, baik, kawan ditahan dulu Bu Ana ya untuk informasi lainnya. Ini banyak yang juga penasaran ini. Ya, kawan tentunya Anda bisa berkirim pesan melalui WhatsApp kami di 081230997980. Meskipun nanti pada tanggal 30 akan dilakukan BIMTEK secara serentak ya, bergiliran untuk mensosialisasikan pelaksanaan atau pengimplementasian Permendikbud ini. Mungkin Anda bisa prolog dulu nih, kepoin kita di Radio Suara Pendidikan di Fanspeed Radio Suara Pendidikan Jombang melalui siaran langsung kami pagi hari ini. Kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa insight seputar BOS tahun 2020.